Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa bertemu pada pertemuan kali ini meskipun dilaksanakan secara daring. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Bapak Redi Hermanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang terhormat, serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 5 akan menyajikan tugas terstruktur kami mengenai pembuatan aplikasi sederhana yaitu template rekap tugas siswa. Sebelum ke pemaparannya, perkenalkan saya Gismi Siti Nuraini dengan NPM 232151094. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Nabila dengan NPM 088 serta Alipa NPM 081, lalu Repana dengan NPM 079 dan yang terakhir yaitu Salsabila dengan NPM 106. Nah, pembuatan template tugas ini digunakan untuk memantau progres perkembangan tugas-tugas yang diberikan guru-guru kepada siswanya. Seringkali guru merasa atau mengalami hambatan mengenai memantau progres siswa tersebut sehingga merasa kesulitan gitu. Dengan adanya template ini diharapkan dapat membantu guru mempermudah memantau progres tugas siswa itu secara mudah, informatif, efisien, dan sistematis. Nah, untuk pemaparan lebih selanjutnya akan disampaikan oleh Alipa. Kepada Alipa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan terkait rekap tugas siswa ini. Nah, di aplikasi Excel mengenai rekap tugas siswa ini ada beberapa kolom ya. Bisa dilihat ada banyak kolom. Nah, yang pertama itu ada kolom nomor. Kolom nomor ini ya untuk penomoran saja. Kemudian ini tuh udah dibuat secara otomatis dengan rumus yang udah dibuat secara otomatis memakai rumus if count A, B, 10, maka value yang benarnya itu A9 ditambah 1, kalau yang salahnya itu kosong. Nah, ini jadi kalau di kolom B-nya itu ada nama siswa, berarti bakal otomatis dari si yang kolom A-nya itu bertambah nilainya. Misalnya seperti ini, kita namakan nama siswa 31. Nah, pada kolom nomornya itu otomatis bertambah. Kemudian ada kolom mengenai rekap tugas siswanya. Nah, misalkan di sini tuh ada tugas mengenai presentasi. Nah, ada 3 kolom, yaitu yang berwarna, kemudian statusnya itu sudah mengumpulkan atau belum mengumpulkan ataupun dinilai. Kemudian ada nilai. Nah, nilai ini kita isi sendiri ya. Nah, untuk yang pewarnaan ini memakai conditional formatting yang bisa dilihat untuk rumusnya itu seperti ini. Nah, ketika G9 itu sama dengan mengumpulkan dan H9-nya itu 0, berarti warnanya itu kuning. Kemudian untuk warna hijau itu ketika kolom H-nya itu adalah sebuah nomor atau nilai. Gitu. Untuk yang kolom warna merahnya itu kalau G9
H9-nya itu belum, terus H9-nya itu kosong. Nah, untuk cara otomatisnya seperti ini. Kalau kita mengetik D, itu artinya, bukan. Kalau kita, maaf, kalau kita mengetik M, itu artinya siswa itu kan sudah mengumpulkan, gitu. Kemudian, misalkan kita ketik lagi untuk siswa yang udah mengumpulkan. Jadi langsung statusnya itu mengumpulkan. Nah, setelah mengumpulkan kan pasti akan ada nilainya. Kita misal nilainya itu 88. Nah, jadi si statusnya itu langsung berubah. Kemudian warnanya juga langsung berubah menjadi hijau. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Alifa telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan eh, penggunaan dari kolom total tugas, tugas tuntas, belum tuntas, dan link karya catatan. Nah, untuk kolom total tugas, nah di sini itu eh, untuk menghitung ada berapa tugas yang diberikan oleh guru pada siswa. Nah, karena di sini itu kan ada 3 tugas ya, yaitu catatan, presentasi, dan PR. Nah, di sini kita gunakan rumus Kaunta, nah dengan eh, DG, D9, G9, dan J9. Nah, untuk keterangannya itu adalah status dari masing-masing tugas itu. Jadi nanti hasilnya akan keluar seperti yang tertera di kolom. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ada tugas tuntas. Nah, di sini itu untuk menghitung tugas yang tuntas sama halnya dengan yang tadi ini tuh menggunakan rumus sum sama kautif. Nah, jadi di sini itu sama ya yang D9, G9, dan J9 itu adalah sel dari status tugas. Nah, jadi di sini untuk status tugas yang tertera dinilai dan mengumpulkan itu akan muncul hasilnya seperti di sini kan ini eh, di tiap tugasnya itu ada dinilai dan yang 2 lagi itu mengumpulkan sehingga hasilnya menjadi seperti pada kolom. Nah, kemudian yang kolom belum tuntas, nah di sini itu untuk menghitung tugas yang belum dikerjakan oleh siswa. Jadi, di sini itu masih sama menggunakan rumus kontif, namun berlaku untuk status yang belum itu pasti bakal ke apa ya? Pasti bakal tercantum di kolom tersebut. Nah, kemudian ada link karya catatan. Nah, di kolom ini itu adalah pengumpulan tugas yang dikumpulkan melalui GFOAM. Jadi di sini itu kita memerlukan bantuan GFOAM. Nah, untuk pembuatannya itu yang pertama kita eh, pindahkan dulu nih hasil dari Google Form itu ke eh, Excel ke Excel yang baru, ke sheet yang baru. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan rumusnya. Seperti di layar, yaitu kita menggunakan if error, hyperlink, kemudian VLOOKUP. Nah, untuk data tugasnya ini tuh eh ini tuh merupakan dari GFOAM-nya yang tadi.
Nah, kemudian ada form data A2. Nah, di sini A2-nya itu adalah untuk nama-nama eh, siswa yang sudah mengumpulkan. Kemudian untuk form data dari B2 ini adalah hasil tugas yang diupload oleh siswa melalui Google Form. Kemudian kita tinggal masukkan dua dan false. Nah, kemudian di sini kita tulis lihat tugas. Jadi ketika kita ingin melihat link karyanya itu, linknya itu berupa kalimat lihat tugas. Jadi di sini itu bisa diklik untuk melihat tugas siswa secara langsung. Nah, kemudian untuk jika siswa tersebut tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan di Google Form, maka kita di sini tambahkan tanda kutip dua yang artinya itu kosong. Jadi tidak akan tercantum apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan dari Nabila. Kepada Nabila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pematerian selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai progres, rata-rata, dan kriteria. Nah, progres ini itu bisa dilihat dari pengumpulan siswanya. Apabila siswanya itu telah mengumpulkan semuanya, maka progresnya itu akan 100%. Nah, untuk rumus dari progres itu sendiri, yaitu ada if error, lalu M9 yaitu tugas tuntas, dan L9 yaitu total tugas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rata-rata dari semua tugas gitu. Nah, untuk rata-rata dari semua tugas itu, rumusnya itu adalah sum, yaitu E9, yaitu nilai dari tugas catatan, dan lalu ada H9, yaitu nilai dari tugas presentasi, dan K9, yaitu tugas dari PR. Nah, lalu dibagi L9, yaitu dibagi total tugas. Next. Lalu yang selanjutnya ada kriteria. Nah, kriteria ini dirumuskan dengan rumus dari kriteria ini adalah if error, lalu lookup, key 9, tabel nilai. Tabel nilai itu ini yang setelah didefinisikan, yaitu apabila rata-ratanya itu 0, rata-ratanya itu 0 sampai dengan 60, maka kriterianya itu adalah E. Apabila rata-ratanya itu dari 60 sampai 70, maka kriterianya itu adalah D. Dan apabila rata-ratanya itu 70 sampai 80, maka kriterianya C. Dan apabila rata-ratanya 80 sampai 90, maka kriterianya itu B. Dan apabila rata-ratanya itu 90 sampai dengan 100, maka kriterianya A. Dan untuk rumus dari kriteria adalah if error, lookup, key 9, titik koma, tabel nilai, yaitu kriteria kriteria tabel nilai ini yang telah didefinisikan, lalu titik koma 2, true, dan titik koma tanda kutip tidak valid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan terakhir yang akan dipresentasikan oleh Repana. Kepada Repana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan pembahasan. Oke, selanjutnya di sini ada keunggulan template dari rekap tugas siswa. Template ini memiliki beberapa keunggulan utama yang menjadikannya sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan tugas siswa.
Yaitu keunggulan yang pertama ada mudah digunakan oleh guru. Template ini dirancang dengan tampilan sederhana dan sistem kerja yang langsung bisa digunakan. Guru cukup mengisi data tugas dan nilai, maka hasil rekap akan muncul dengan sendirinya. Lalu keunggulan yang kedua yaitu menggunakan warna otomatis yang informatif. Setiap status tugas diberi warna secara otomatis, contohnya seperti warna merah untuk tugas belum dikumpulkan, lalu warna kuning untuk tugas yang sudah dikumpulkan tapi belum dinilai, lalu warna hijau untuk tugas yang sudah dikumpulkan dan sudah dinilai. Nah, warna-warna ini tuh memudahkan guru melihat situasi secara sekilas tanpa harus membaca satu persatu. Kemudian keunggulan yang ketiga, yaitu perhitungan otomatis untuk semua rekap. Template ini sudah dilengkapi dengan rumus otomatis untuk menghitung jumlah tugas yang sudah dikumpulkan, jumlah tugas yang belum tuntas, persentase progres masing-masing siswa, rata-rata nilai siswa dan kelas, dan kriteria nilai akhir berdasarkan skala tertentu. Misalnya A untuk 9 untuk nilai 90 sampai 100. Lalu keunggulan berikutnya yaitu dapat disesuaikan dengan mudah. Template ini bersifat fleksibel. Guru dapat menambahkan kolom tugas baru atau mengubah sistem penilaian. Lalu, keunggulan yang selanjutnya tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Template ini cukup dibuka dengan Microsoft Excel, bahkan versi standar atau lama. Cukup disimpan di laptop atau flash disk, maka template ini siap digunakan kapan saja. Kemudian keunggulan yang berikutnya, aman dan menjaga privasi. Semua data siswa ini tersimpan secara lokal di perangkat pengguna. Lalu keunggulan yang terakhir, bisa digunakan berulang kali. Template ini dapat digandakan dan digunakan kembali untuk mata pelajaran lain atau di semester baru. Kemudian selanjutnya ada manfaat penggunaan template. Template ini membawa manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh guru, yaitu menghemat waktu. Guru tidak perlu lagi membuat rekap secara manual di kertas atau mengetik satu persatu, karena semuanya sudah secara otomatis. Kemudian manfaat yang kedua, mudah melihat progres. Dengan warna dan angka yang jelas, guru bisa langsung tahu siapa saja yang belum mengumpulkan tugas atau nilainya rendah. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membantu dalam pembuatan pelaporan. Saat menyusun laporan ke wali kelas atau ke kepala sekolah atau orang tua, data sudah siap dan rapi diberikan. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu dokumen yang siap ditunjukkan saat supervisi. Template ini bisa menjadi bukti konkret kinerja guru dalam proses penilaian saat supervisi atau akreditasi di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revana atas pemaparannya. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi sederhana yaitu dengan template rekap tugas siswa. Semoga apa yang kami kerjakan ini dapat menjadi solusi untuk para guru atau pengajar untuk melakukan penilaian tugas dengan lebih mudah, efisien, dan sistematis.